Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai farmasi dalam kesehatan masyarakat. Di mana anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Tiara Yulihani, NIM 1, ada Tias Aulia Adihita, NIM 9, Nurul Marfiana, NIM 19, Naufal Irfan Fadila, NIM 22, Nyayu Umul Hilayah, NIM 24. Apoteker sebagai praktisi kesehatan, di mana yaitu menjelaskan beberapa publik aktivitas kesehatan yang dapat dilakukan apoteker di tingkat praktisi, seperti ada di bagian pekerjaan sehari-hari mereka di perawatan primer atau yang disebut dengan primary care, dan ada juga di perawatan sekunder atau secondary care. Untuk lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya yaitu perawatan primer atau primary care. Komunitas apoteker selalu memiliki peran promosi kesehatan. Namun pada akhir-akhir ini, untuk komunitas apoteker lebih aktif dalam peningkatan kesehatan masyarakat. Keterlibatan dan perluasan peran dalam farmasi komunitas telah menimbulkan kontroversi dan kekhawatiran tentang pengalihan dari ahli obat ke peran apoteker. Untuk selanjutnya yaitu berikut contoh layanan perlindungan dan pencegahan kesehatan yang diberikan oleh komunitas apoteker antara lain. Yang pertama yaitu pembuangan limbah obat-obatan. Kemudian yang kedua klinik vaksinasi flu. Yang ketiga yaitu klinik kesehatan perjalanan. Selanjutnya ada pemeliharaan metadon. Pemeliharaan metadon yang di sini yaitu pemeliharaan tentang orang-orang yang mengonsumsi seperti heroin, morfin, dan lainnya. Selanjutnya ada layanan pertukaran jarum. Kemudian ada layanan kesehatan seksual, kontrasepsi hormonal, darurat infeksi menular seksual atau tes HIV, kondom gratis. Ada layanan berhenti merokok, ada manajemen berat badan yang sehat. Selanjutnya ada kesehatan pasien atau pharmacovigilance. Selanjutnya ada perawatan kutu kepala. Selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Mbak Nurul Marfian. Ya, selanjutnya mengenai praktek apoteker. Dalam hal perlindungan dan pencegahan kesehatan, praktik apoteker dapat berkontribusi pada kesehatan pasien dalam hal farmakovigilans sebagai bagian dari tinjauan obat dalam melaporkan reaksi yang merugikan. Next. Ya, berikut adalah tugas dari praktik apoteker, yaitu yang pertama, dapat berkontribusi untuk mengurangi volume obat-obatan yang terbuang, sehingga mengurangi risiko bahaya kesehatan lingkungan yang terkait dengan obat-obatan yang tidak digunakan. Karena obat-obatan yang tidak digunakan, yang kemudian dibiarkan, ini dan kemudian dibuang dengan sembarang, akan mencemari lingkungan sekitar. Yang kedua itu, praktek apoteker dapat mempromosikan persiapan berkualitas di antara rekan kerja umum atau GP. Yang ketiga, memberikan peran pendidikan kepada rekan kerja perawatan primer tentang bukti baru efektivitas klinis. Contohnya itu seperti pengobatan jangka panjang. Yang keempat, apoteker praktek yang memiliki hak peresepan lebih lanjut dapat berkontribusi. Yang kelima, dengan memastikan obat yang diresepkan untuk pasien dengan kondisi jangka panjang sesuai dengan rekomendasi berbasis bukti. Yang terakhir itu, praktek apoteker dapat memberikan saran tentang gaya hidup sehat dan memberi tanda atau merujuk pasien ke layanan yang sesuai. Misalnya berhenti merokok atau manajemen berat badan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Noval. Ya, yang selanjutnya ada perawatan sekunder atau secondary care. Di mana perawatan ini di rumah sakit, farmasi memiliki peran dalam pencegahan sekunder dan pendekatan terpadu untuk penyediaan layanan. Lalu,
pada tingkat populasi, apoteker memiliki peran yang secara tradisional mengenai informasi obat dan saran tentang penggunaan obat yang baik. Kemudian, pada perawatan sekunder, salah satu peran penting pada kesehatan masyarakat adalah kontribusinya terhadap keselamatan pasien melalui deteksi dan resolusi kesalahan terkait pengobatan. Hal ini dilakukan sebelum pasien mulai terpengaruh dengan hal lain. Next. Yang pertama ada farmasi akademik. Dengan meningkatnya minat sekolah farmasi lainnya dalam penelitian layanan kesehatan diterapkan pada kefarmasian atau penelitian praktik kefarmasian yang kemudian diluncurkan tenaga kerja yang lebih luas, seperti saran berhenti merokok dari apotek komunitas dan mendeteksi serta mengurangi kesalahan pengobatan di perawatan sekunder. Yang selanjutnya ada industri farmasi. Prioritas utama dari industri farmasi yaitu penelitian dan pengembangan kesehatan nasional yang bekerja sama dengan mitra penyedia layanan kesehatan. Industri bertanggung jawab untuk berkontribusi pada farmakovigilan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Ya, selanjutnya apoteker spesialis kesehatan masyarakat. Apoteker spesialis kesehatan masyarakat tugasnya yaitu memberikan strategi terkait farmasian dalam pengambilan keputusan kesehatan masyarakat. Lalu beroperasi dalam kerangka kesehatan masyarakat berarti bahwa layanan ini dapat dikembangkan secara sistematis mengikuti penilaian kebutuhan yang dilakukan dengan baik, meninjau bukti nasional dan juga internasional, dan pertimbangan kemungkinan keseimbangan biaya dan juga manfaat. Banyaknya peran apotek dalam peningkatan kesehatan. Namun, pada tingkat organisasi, spesialis kesehatan masyarakat farmasi memberikan koordinasi menyeluruh untuk mengembangkan, menerapkan, memantau, dan mengevaluasi. Mereka juga dapat menemukan cara-cara baru untuk mengatasi ketidaksetaraan. Next. Lalu ada pelatihan. Pelatihan ini dibutuhkan agar bisa menjadi spesialis farmasi. Keseriusan diperlukan agar kesetaraan dengan dokter dalam berkonsultasi bisa tercapai. Selain itu, mengikuti pelatihan serupa dengan spesialis medis lainnya. Next. Lalu ada perkembangan karir. Kemajuan karir bagi farmasi di kesehatan masyarakat merupakan suatu peluang bagi para apoteker. Karena spesialis farmasi di kesehatan masyarakat hampir sama banyaknya dengan jumlah spesialis lainnya. Mereka yang memiliki minat lanjutan di tingkat praktisi dan memenuhi syarat untuk meningkatkan peluang dalam mempelajari bidang yang berkaitan dengan satu bidang praktik tertentu. Sekian presentasi dari kami. Selanjutnya dikembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.